Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada presentasi ini, kami akan menyampaikan rangkaian pelaksanaan Project Based Learning atau PBL yang telah kami lakukan selama 7 minggu. Setiap minggunya kami melaksanakan kegiatan yang berbeda, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelompok. Melalui pemaparan ini, kami berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat memahami alur kegiatan PBL yang telah kami jalani dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Baik, untuk memulai, kami akan memaparkan kegiatan PBL pada minggu pertama. Jadi, saya sendiri akan memberitahukan latar belakang dari PBL yang sudah kami lakukan. Kasus ini disusun sebagai bagian dari tugas PBL dan diharapkan dapat menjadi bahan rujuk bagi mahasiswa untuk menambah wawasan serta mengembangkan kemampuan diri. Dalam modul ini, kami membahas tentang sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang layanan fotografi yang beroperasi di kota Jakarta. Dalam proses pengerjaan ini, kami belajar bagaimana menyelesaikan sesuatu permasalahan dalam titik secara efektif, membagi tugas dan berdiskusi bersama. Penyusun modul ini juga membantu kami mempelajari lebih dalam tentang proses pembuatan laporan keuangan dan penerapan perpajakan dalam laporan tersebut. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Magdalena, untuk minggu pertama dan minggu kedua. Silakan, Kak. Baik, dalam minggu pertama, kelompok dibentuk dan menyepakati tema PBL berupa perusahaan jasa fiktif sebagai objek pembelajaran akuntansi dan perpajakan. Kesepakatan pembagian tugas dilakukan melalui musyawarah, mencerminkan nilai persatuan dan tanggung jawab dalam Pancasila. Lalu dalam minggu kedua, kelompok kami melakukan penyusunan identitas dan struktur perusahaan serta kebijakan akuntansi dan perpajakan dilakukan melalui musyawarah dan pembagian peran anggota adil antar anggota kelompok. Terima kasih untuk Magdalena telah memaparkan tentang minggu pertama dan minggu kedua. Dan untuk minggu ketiga dan minggu keempat akan dilanjutkan oleh teman saya, Asya. Silakan. Pada minggu ketiga, kami melakukan pencatatan transaksi perusahaan jasa berbasis nilai kejujuran dan ketelitian. Pada kelompok kami, yaitu melakukan pencatatan transaksi perusahaan jasa dalam jurnal dengan mengedepankan ketelitian dan kejujuran serta tanggung jawab dalam setiap proses pencatatan transaksi. Berikutnya pada minggu keempat. Minggu keempat kami melakukan penyusunan buku besar dan neraca saldo, yaitu kelompok menyusun buku besar dan neraca saldo secara sistematis melalui kerjasama antar anggota kelompok sebagai bentuk disiplin dan akuntabilitas. Terima kasih untuk teman saya, Asya. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya untuk minggu kelima sampai minggu ke-7. Silakan. Di minggu kelima kita ada melakukan penyusunan jurnal, penyesuaian berdasarkan data yang tersedia dengan menjunjung prinsip kejujuran dan kehati-hatian dalam penyajian informasi keuangan. Pada minggu ke-6, kelompok kami menyusun laporan keuangan serta perhitungan kewajiban perpajakan perusahaan jasa secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan di minggu terakhir, kelompok melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil PBL dan melakukan finalisasi laporan sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan integritas kelompok. Terima kasih untuk teman saya, Saila. Dan di sini, teman saya, Raditya, akan melanjutkan hasil yang dicapai dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan PBL ini. Silakan. Jadi hasil yang dicapai dalam pelaksanaan PBL ini yaitu tersusunnya laporan dan presentasi PBL yang merefleksikan proses pembelajaran, kerjasama kelompok, serta melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Sekaligus terbentuknya sikap tanggung jawab dan toleransi, kejujuran, musyawarah, dan kepedulian sosial dalam kehidupan akademik maupun sehari-hari. Nilai Pancasila dalam pelaksanaan PBL ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti kerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok, tanggung jawab dan menjalankan peran masing-masing, kejujuran dalam proses pembelajaran dan penyusunan laporan, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut diterapkan secara nyata selama proses PBL sebagai wujud penghayatan Pancasila dalam kehidupan akademik mahasiswa. Oke, terima kasih dari teman saya, Radit. Saya akan melanjutkan tentang kesimpulan yang telah kami buat.
Pelaksanaan Project Based Learning atau PBL ini memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna bagi mahasiswa. Melalui PBL, mahasiswa tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap, perilaku, serta kerjasama kelompok. Kegiatan ini berkontribusi dalam pembentukan karakter mahasiswa yang bertanggung jawab, toleran, jujur, dan mengedepankan musyawarah dalam kehidupan akademik maupun bermasyarakat. Mungkin hanya sampai sini presentasi yang bisa kami paparkan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.